Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Faizun Ulu Rosyad dengan NIM 2018009018, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Agribisnis. Baiklah, tugas yang akan saya presentasikan adalah tentang bagan agribisnis terpadu. Nah, saya di sini mengambil komoditas apel dan ternak sapi. Langsung saja kita bahas. Yang pertama adalah apel. Apel di sini ada 4 bagian yang bisa dimanfaatkan atau diolah menjadi barang yang lebih berguna. Yang pertama yaitu daging apel. Nah, daging apel itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah bahan pangan dan yang kedua adalah bahan baku industri. Bahan pangan sendiri dibagi menjadi 3, yaitu minuman, makanan, dan bahan masak. Minuman itu seperti sirup dan minuman kemasan. Sedangkan makanan contohnya adalah keripik, dodol, dan roti. Lalu yang ketiga adalah bahan masak. Bahan masak itu bisa dibuat menjadi perisa apel. Nah, yang kedua yaitu bahan baku industri. Bahan baku industri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pengharum ruangan, yang kedua pembersih lantai atau kaca, yang ketiga yaitu aroma parfum. Selanjutnya bagian apel yang kedua yaitu bagian inti atau bonggol apel. Nah, bonggol apel ini biasanya itu tidak dimanfaatkan atau tidak bisa diolah lagi, namun bisa kita gunakan untuk sebagai pakan ternak. Nah, pakan ternak ini yang akan digunakan untuk makanan sapi. Selanjutnya bagian apel yang ketiga adalah kulit apel. Nah, kulit apel ini bisa dijadikan menjadi 2 bahan. Yang pertama itu pakan ternak, yaitu untuk pakan ternak sapi, kambing maupun kuda. Nah, yang kedua ada bahan pangan. Bahan pangan ini ada 2 juga. Yang pertama itu bisa dijadikan menjadi cuka apel, yang kedua bisa dijadikan minuman seperti smoothie dan teh. Bagian yang keempat dari apel adalah biji apel. Biji apel ini bisa dijadikan menjadi benih apel yang akan digunakan petani untuk menanam apel kembali. Selain menjadi benih apel, biji apel juga bisa menjadi obat-obatan yaitu untuk membantu penyembuhan kanker. Nah, dari semua produk hasil pengolahan apel itu akan didistribusikan atau disebarkan melalui lembaga pemasaran dan setelah itu ke konsumen. Namun bisa juga langsung ke konsumen. Tetapi sebelum didistribusikan, apel juga harus diolah oleh suatu lembaga, misalnya pabrik. Nah, dalam mendirikan sebuah pabrik pastinya harus menurut undang-undang yang telah berlaku, misalnya perizinan, lokasi, dan tenaga kerja, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ternak sapi. Nah, ternak sapi di sini saya tidak akan menjelaskan terlalu banyak karena saya mengambil yang utama adalah tanaman apel. Langsung saja. Sapi itu ada 3 bagian yang bisa dimanfaatkan. Yang pertama susu, yang kedua daging, dan yang ketiga kotoran. Nah, susu itu biasanya harus diolah terlebih dahulu oleh lembaga pengolah seperti pabrik, seperti halnya apel tadi. Nah, setelah jadi baru didistribusikan melalui lembaga pemasaran maupun langsung kepada konsumen. Nah, yang kedua yaitu daging. Daging juga seperti susu yang harus diolah dulu lalu didistribusikan oleh lembaga pemasaran atau langsung ke konsumen. Nah, bagian yang ketiga ini beda dengan susu dan daging, yaitu kotoran. Kotoran sapi ini dimanfaatkan untuk menjadi pupuk kompos yang akan digunakan untuk memupuk tanaman apel. Nah, di sini terjadi timbal balik antara sapi dan apel. Apel memberikan makanan untuk sapi agar tetap hidup, sedangkan sapi memberikan pupuk, memberikan kotorannya yang akan dijadikan pupuk untuk tanaman apel. Hal ini sudah memenuhi konsep dari pertanian terpadu. Jika kita melihat bagan tersebut, terdapat lembaga dukungan seperti kebijakan pemerintah, Bali Jestro atau Balai Penelitian Tanaman untuk Jeruk, Buah dan Buah Subtropika, lembaga penelitian, dan lembaga swadaya masyarakat. Nah, lembaga-lembaga itu memberikan dukungan kepada para petani. Misalnya saja, lembaga penelitian melakukan penelitian tentang apel yang nantinya akan berguna untuk para petani untuk memproduksi apel lebih maksimal lagi dan bisa mengurangi jumlah impor
apel ya dari luar negeri, karena pada saat sekarang ini impor apel dari luar negeri lebih diminati daripada apel lokal ataupun apel dalam negeri. Nah, selain lembaga-lembaga tersebut, juga ada lembaga pendukung seperti lembaga permodalan dan jasa Alsintan. Lembaga permodalan sendiri akan memberikan modal kepada petani yang tidak memiliki modal, atau petani akan meminjam uang kepada lembaga permodalan seperti bank untuk membeli benih atau alat pertanian. Jasa Alsintan itu adalah jasa yang menyewakan atau memperjualbelikan alat mesin pertanian. Nah, dari situ petani akan lebih mudah mengolah lahannya untuk ditanami apel. Jika dilihat dari keseluruhan bagan, pemerintah dan lembaga-lembaga lain seperti lembaga permodalan, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian atau Balit Jestro itu akan memberikan dukungan kepada para petani. Nah, sedangkan petani akan memberikan umpan balik kepada para lembaga-lembaga tersebut, ke konsumen, ke pemerintah juga, dalam bentuk buah apel yang maksimal. Cukup sekian presentasi dari saya. Jika banyak salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.